Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salihin salihat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mendengar sabda Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kata beliau, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan ridhanya di dalam amal-amal yang diperbuat oleh manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan murkanya di balik dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan kekasih-kekasihnya di antara orang-orang ramai yang diremehkan manusia. Masya Allah, maka kita tidak boleh meremehkan tiga hal ini. Satu, amal-amal yang kemudian mengundang ridha Allah. Sesungguhnya amal bukanlah besar atau kecilnya, bukanlah dahsyat atau dianggap remehnya, tetapi amal yang ingin kita bawa ke hadapan Allah adalah amal yang diridhoinya. Berapapun besarnya amal tanpa ridha Allah, apalah gunanya? Dan ridha Allah adalah ahsanu amalah, amal yang paling ikhlas niatnya dan paling kemudian mengikuti tuntunan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Setelah yang fardu, kita perlu memiliki amal-amal yang kemudian kita rahasiakan, kita jaga. Meskipun kecil, kita dawamkan. Ahabul a'mali ilallahi adwamuhu wa in qalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling dawam, yang terus-menerus meskipun sedikit. Al-Imam Abu Dawud mencontohkan bagaimana beliau ketika menyeberang dengan perahu di Sungai Tigris, sudah sampai setengah jalan, dia bilang kepada tukang perahu, bisa tidak balik sebentar? Kenapa? Karena ada orang bersin di tepian. Ketika ada orang bersin di tepian, dia mengucapkan tahmid, belum ada yang mengucapkan tarhim kepadanya. Imam Abu Dawud mengatakan, bisa tidak balik? Kemudian tukang perahu itu dibayar oleh Imam Abu Dawud, lalu mendayung balik, dan kemudian Imam Abu Dawud mengatakan kepada orang yang bersin itu, yarhamukallah. Lalu baru kemudian setelah itu Imam Abu Dawud meminta tukang perahu kembali. Ketika hari berikutnya ternyata semua orang yang ada di dalam perahu itu bermimpi bahwa Imam Abu Dawud, ada suara menyatakan Imam Abu Dawud telah membeli surga dengan harga 1 dirham. Sebagaimana kata-kata beliau, la'alla mujabat doa. Mudah-mudahan kalau beliau membalas dengan yahdikumullahu yuslihu balakum, itu doa yang diijabah oleh Allah. Yang kedua, jangan pernah meremehkan dosa kita kepada Allah, karena bukan besar kecilnya dosa, tetapi kata Fudail bin Iyad, ini adalah seberapa besar, maha besarnya zat yang kita durhakai. Allah Subhanahu wa taala barangkali memberikan satu dosa besar, tapi membuat yang melakukannya takut kepada Allah, lalu kemudian dia bertaubat. Itu jauh lebih baik daripada seseorang melakukan dosa-dosa kecil tapi selalu meremehkan dosa itu, tanpa sadar ternyata itu yang membuat dia dimurkai oleh Allah. Dan yang ketiga, jangan pernah kita meremehkan sesama manusia, karena boleh jadi kekasih-kekasih Allah itu adalah atqiyaul akhfiya, orang-orang takwa yang tersembunyi. Allah menyatakan kita tidak patut mengukur kemuliaan dengan harta, dengan paras, dengan nasab keturunan, dengan kedudukan, tetapi satu-satunya adalah inna akramakum indallahi atqakum, takwa. Sayangnya takwa tidak ditampilkan oleh Allah di dalam wajah kita, sehingga kita tidak tahu mana yang lebih takwa dari kita dan mana yang kurang takwa dibanding kita. Kesimpulannya kata Imam An-Nawawi, teruslah berusaha bertakwa dan tawadhu'lah. Jangan pernah melihat orang lain dengan pandangan merendahkan, karena boleh jadi mereka hamba Allah yang lebih bertakwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.